Halo Gadgeters, hadir di sini dan ini adalah Technospark 20 Pro Plus dan Poco M6 Pro. Persaingan HP di harga sekitar 2 juta ini emang sekarang keras banget ya, gila banget. Terutama grupnya Transsion nih, mendominasi banget di harga 2 jutaan ini. Mereka bisa kasih fitur dan spek yang tinggi dengan harga yang segitu rendahnya. Kayak mereka jual rugi nggak sih saya mikir gitu. Kayak tunggu-tunggu terus lah, termasuk si Technospark 20 Pro Plus ini. Di luar grupnya Transsion kan dari Itel, Infinix, dan Tecno. Di luar dari mereka yang bisa bersaing di sekitar harga 2 juta ini paling cuma si Poco lewat M6 Pro-nya ini. Poco M6 Pro ini waktu launching dulu harganya sekitar 3 juta kurang 1000. Itu 3 bulan yang lalu, tapi sekarang harganya sekitar 2,8 juta. Sedangkan Technospark 20 Pro Plus ini launching belakangan. Waktu launching harganya 2,7 juta. Cuma sekarang udah 2,5 juta. Jadi ada selisih sekitar 300.000 antara dua HP ini. Seberapa jauh beda 300.000 antara dua HP ini? Seperti biasa, bareng sama Arya ya. Saya salut sih sama dua HP ini. Karena dua-duanya ini tuh cukup pede ya sama desain kameranya yang nggak harus ala-ala boba biar dilirik. Jadi kalau ngeliat desain kameranya, ini masing-masing punya karakternya sendiri ya. Dan nggak mencoba masuk zona nyaman lah dengan dimirip-miripin sama desain kamera HP-HP mahal. Tapi nggak tahu kenapa nih, saya seneng aja gitu ya ngeliat lensa kamera yang rumahnya dipisahin gitu kayak di Poco M6 Pro ini. Kayak nandain gitu, mana lensa yang prioritas, mana lensa yang sekedar ada aja. Nah kalau ngomongin soal setup kamera, dua-duanya ini cukup kompakan ya, sama-sama ngandelin setup triple kamera. Tapi khusus buat Tecno, kita sebaiknya cuma ngelihat satu kameranya aja di sini. Karena sisanya tuh lensa-lensa gabut. Bahkan lensa ultrawide yang ada di Poco M6 Pro ini nggak ada di sini. Nah, untuk hasil fotonya sendiri, Tecno ini lebih main di warna-warna yang pekat ya. Gonjreng itu lebih dapat dengan detail yang saya bilang agak over sih. Dan berasa kayak hasil sharpening di foto editor. Sementara di Poco M6 Pro ini tuh tangkapan kameranya cenderung main di warna-warna yang lebih natural. Jadi sebisa mungkin tuh lebih deketan dengan warna objek aslinya. Apalagi habis update ke HyperOS nih bulan ini. Tangkapan HDR-nya sekarang juga jauh lebih konsisten dan lebih mantep gitu. Dan gak auto ngilangin detail pas ngadepin backlight yang lumayan keras. Nah, kalau kata orang Poco, embel-embel ultra di chipsetnya Poco M6 Pro ini tuh cukup ngasih pengaruh di fitur kamera ya, khususnya di fitur in-sensor zoom-nya. Jadi HP ini kan nggak punya fitur zoom yang dedicated kayak lensa tele, apalagi periskop. Ya wajar lah HP 2 jutaan. Dan di sini tuh zoom-nya juga by digital. Tapi dengan fitur in-sensor zoom yang udah di custom sama Helio G99 Ultra, hasil foto zoom 3 kali di Poco M6 Pro ini tuh cenderung lebih rapi ya. Dan detail dan HDR itu juga lebih paripurna kalau saya lihat itu. Nggak kayak hasil zoom digital di HP-HP lain, apalagi di Technospark 20 Pro Plus ini. Apalagi Poco M6 Pro ini kan juga udah dibekalin OIS atau Optical Image Stabilization yang ngebantu banget nih buat foto-foto zoom kayak gini. Jadi kalau kita ngezoom kan biasanya pas lagi framing itu bakal goyang-goyang ya, dan kalau HP-nya nggak punya fitur stabilisasi yang proper, itu bakal berasa efek gempa bumi ya, dan ujung-ujungnya hasil fotonya juga pecah. Oh ya, nggak cuma bikin stabil pas mau ngezoom doang, dipakai hunting foto-foto malam, OIS di Poco M6 Pro ini juga megang banget sih. Ini ngebantu banget lah buat ngabadiin momen-momen malam yang estetik kayak gini tanpa harus khawatir tangan kita bakal tremor. Apalagi buat Anda yang anaknya tuh wajib banget pakai mode malam buat foto gelap-gelapan kayak gini. Dan biasanya kan di mode malam itu kayak ada jeda gitu ya buat nunggu kameranya ngambil gambar sampai proses gambarnya tuh kelar gitu. Nah kalau nggak stabil itu bakal banyak blurnya sih. Sementara kalau warnanya menurut saya ini balik ke selera masing-masing ya. Tapi kalau Anda tuh lebih pro dengan warna yang lebih gonjreng, warna yang lebih terang, mode malamnya Tecno ini lumayan bisa dipegang sih. Oke, jadi kalau dipakai buat ngevlog sebenarnya Tecno ini menarik ya, karena kamera depannya ini bisa ngerekam video dengan resolusi yang lebih tajam di 2K 30 fps. Cuma masalahnya kalau kita bawa sambil jalan kayak gini Pak, nah ini efek gempa buminya lumayan berasa ya. Jadi kalau pakai resolusi maksimalnya stabilisasinya tuh nggak jalan. Nah, memang sih secara angle juga lebih luas, lebih enak, lebih lega ya. Tapi ya kalau dipakai jalan gini agak kurang sih. Warnanya juga agak kusam ya, apalagi kalau diarahin ke backlight ya.
Nah enaknya kalau di Poco M6 Pro ini tuh fitur stabilisasi kamera depannya udah jalan otomatis ya. Jadi nggak perlu dinyalain secara manual kayak di Tecno gitu. Jadi kalau mau dipakai vlog ya udah tinggal langsung rekam aja gitu, nggak perlu bingung musingin mau pakai resolusi apa, mau nyalain fitur stabilisasinya di mana. Ini udah langsung jalan. Ini saya pakai sambil jalan juga. Mirip-mirip ya sebenarnya ya. Cuma saya suka tone mukanya di Poco M6 Pro sih, kayak masih warnanya tuh masih lumayan gonjreng gitu. Kalau di Tecno ini agak kusem loh, padahal cahayanya lagi enak-enaknya nih ya, jam 8 pagi ya di Islamic Center nih, Jakarta Utara. Masih enak loh cahayanya loh. Cuma kalau di Tecno tuh kayak berasa berasa lebih flat gitu mukanya. Biarin ke backlight. Nah kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari Poco M6 Pro atau Tecno Spark 20 Pro Plus? Coba komen di bawah. Oke, itu tadi soal kameranya. Kalau untuk performanya gimana nih? Lebih enak main game di Poco atau di Tecno? Oke, sebelum dipakai buat main game, dua-duanya ini udah sama-sama saya nyalain mode performanya ya. Tentu tujuannya supaya performanya lebih lepas dan nggak dibatas-batasin sama sistem. Nah, kalau dipakai buat mabar PUBG Mobile, mau G99 Ultra, mau G99 Ultimate, ini sama aja dengan G99 yang nggak ada embel-embelnya. Toh main PUBG Mobile juga cuma mentok di 38-40 fps doang, alias smooth ultra gitu. Nggak lebih dari itu. Tapi ya udahlah ya, yang penting bisa main PUBG Mobile dengan kontrol gyroskop yang lancar dan gak delay itu udah alhamdulillah banget. Dan dua-duanya ini juga udah sanggup lah. Terus buat Anda yang doyan main PUBG Mobile pakai 4 jari, responsivitas layar di dua HP-nya juga udah sama-sama enak ya. Cuma untuk Tecno ini spesial case sih, karena ini HP tuh punya torque sampling rate yang di atas rata-rata untuk ukuran HP 2 jutaan. Ini pas saya monitor bisa tembus di kisaran 360-400an Hz ya. Yang mana ini bener-bener responsif. Kalau yang mainnya pro sih mungkin kerasa lebih mantap ya. Cuma kalau Anda tuh tipikal kayak saya yang main gamenya tuh lebih casual, perbedaan segini tuh nggak terlalu berasa signifikan banget sih. Nah, pindah ke Mobile Legends, di sini udah mulai full senyum nih. Karena dua-duanya ini udah kebuka nyaris rata kanan. Yap, kita bisa set grafis yang paling cakep dan masih bisa digaspol dengan animasi yang lebih mulus sampai 90 fps. Awal-awal main sih masih lumayan satset ya, nyaris gak ada batuk-batuk lah sampai di tengah-tengah. Nah, jalan di late game di match kedua, Tecno ini mulai lumayan sering ngedrop. Sampai kalau batuknya tuh udah agak parah, ini tuh bisa turun di kisaran 60-70an fps. Oke lanjut, kalau buat main Genshin Impact gimana nih? Halo G99 masih ngangkat gak sih? Ya so far sih kalau main di Poco M6 Pro ini tuh performanya udah lumayan ngegas duluan ya di awal-awal. Frame rate-nya ini cukup konsisten ya, jalan di 50 fps kecil. Nah kalau main di Tecno ini agak lain sih emang. Performanya tuh kalau saya lihat kayak kerasa di limit gitu ya. Bahkan dia tuh hampir stuck di 45 fps, nggak lebih gitu ya. Kalaupun lebih biasanya langsung ngedrop gitu. Apalagi kalau udah mulai panas ya, performanya itu langsung bisa turun di 20 sampai belasan fps. Ya sebenarnya kalau pengen performanya lebih stabil, saran saya sih mending pasang fan cooler aja. Ini lumayan ngebantu sih. Karena selain ngademin suhunya dari demam, performanya juga kerasa naik tipis-tipis gitu. Dan cenderung lebih stabil lagi. Sebenarnya Poco di sini yang lebih berasa nimbus sih pas ditandemin fan cooler gitu. Karena performanya di sini cenderung lebih lepas lagi. Ya nggak selamanya udah tipis itu nyaman ya. Kalau ternyata performanya cenderung ditahan demi menjaga suhu tetap aman. Ya so far sih kalau dipakai buat main game sebenarnya performa dua HP ini tuh masih mirip-mirip banget ya. Beda-beda tipis lah. Tapi kalau dipakai buat main game yang agak lamaan, memang di Poco M6 Pro ini tuh ngasih kestabilan yang lebih bagus ketimbang Tecno Spark 20 Pro Plus. Kalau dipakai buat nonton, layar lebih mantap yang mana nih?
Ya untuk ukuran HP 2 jutaan nggak bohong sih, layar lengkung di Tecno ini ngasih pengalaman nonton yang lebih nikmat, lebih mantap dan juga kerasa lebih full screen. Apalagi bezel kiri kanan itu juga berasa lebih tipis ya. Ini dipakai di dalam ruangan enak, dipakai di bawah terik matahari ya, juga masih mantap banget. Visualnya juga lebih terang dari Poco M6 Pro ini. Sebenarnya kalau untuk layar, dua-duanya ini sama-sama kompakan ya, pakai layar AMOLED dan juga udah 120 Hz, yang mana udah sama-sama adaptif. Jadi kalau layar gabut, dia tuh bakal auto turun ke 60 Hz. Dan kalau kita butuhin ya untuk scroll yang lebih ngacir, kayak misalnya scroll Instagram atau Twitter, dia tuh langsung auto ngebut di 120 Hz lagi. Nah, yang menarik di Poco M6 Pro, refresh rate itu bahkan bisa diturun lagi ya, sampai 30 Hz doang. Khususnya pas kita lagi pakai mode AOD atau Always On Display. Jadi kalau kita pakai AOD dan standby ya, 30 Hz kayak gini sih harusnya bisa lebih hemat baterai lagi. Nah, buat Anda yang doyan mabar dan lebih sering pakai earphone kabel ketimbang earphone TWS ya, supaya nggak delay audionya, pakai Poco M6 Pro ini berasa lebih praktis sih, karena ya tinggal colok doang gitu, nggak perlu beli konverteran lagi. Beda nih sama si Tecno yang udah nggak ada jack audionya, dan di paket penjualannya juga nggak ada sediaan konverter. Terus kalau untuk speakernya gimana nih? Ya, untuk ukuran HP 2 jutaan ini udah sama-sama cakep sih. Udah pakai speaker stereo yang cukup seimbang di kiri dan juga kanan. Ya suaranya sih sebenarnya beda-beda tipis ya untuk volume yang normal. Cuma kalau udah digedein dikit lagi, di Tecno ini tuh suaranya mulai agak-agak cempreng dan cenderung pecah. Nah kalau untuk daya tahan baterai beda jauh gak sih? Secara kapasitas baterai 2 HP ini kan samaan ya di 5000 mAh. Dan saya cukup salut sama si Tecno, karena dengan baterai yang sama-sama 5000 mAh, dia tuh bisa ngasih bodi yang setipis ini. Gokil sih. Tapi ada catatannya ya, dimana konsumsi baterai per aplikasi yang saya coba di Tecno ini tuh kerasa banget bocor halusnya. Faktornya sebenarnya macam-macam sih, karena mungkin dari layarnya yang lebih gede dari si Poco, atau mungkin dari faktor softwarenya ya, yang mana manajemen baterainya tuh mungkin bukan tipikal yang ngirit-ngirit baterai kayak di HyperOS-nya Poco M6 Pro ini. Tapi kalau menurut Anda, apa sih yang menyebabkan si Tecno ini lebih boros? Coba komen di bawah. 2 HP ini juga udah dapat charger bawaan ya, yang hitungannya sih lumayan ngebut untuk ukuran HP 2 jutaan. Tapi secara angka watt memang sih si Poco ini tuh jauh lebih unggul dan jauh lebih nggak ngotak. Ini dapat yang 67 watt. Dan terbukti di Gaspol juga. Ini ngecas dari 10% sampai ke isi setengahnya, si Poco cuma butuh waktu sekitar 15 menit. Dan sampai benar-benar penuh, ini bahkan nggak butuh waktu sampai 1 jam. Ya beda sekitar setengah jam lah sama Tecno yang baru penuh itu 1 jam lebih 15 menit. Nah buat Anda yang lebih sering pakai fokusin aplikasi di HP, bisa saya bilang performa GPS di Poco M6 Pro ini tuh lebih bagus ya. Karena dia tuh nggak cuma gercep kunci lokasi doang, tapi pas kita pakai untuk navigasi di Maps beneran, itu rata-rata routingnya juga lebih gercep Pak. Oke, kesimpulannya. Buat kebanyakan orang sih beli salah satu dari antara kedua HP ini sih nggak ada yang salah ya. Dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bedanya nggak jauh lah, performa buat main game sama kamera itu 11-12. Bedanya yang paling ketara adalah layar si Tecno ini ya kita bisa lihat langsung layar di curve, layar melengkung, layar yang mewah banget buat ukuran harga 2,5 juta. Kalau kita bawa ke tongkrongan ini nggak ada yang nyangka kalau ini HP 2 jutaan. Semua pasti bakal ngira ini HP 4 atau 5 jutaan. Sementara Poco layarnya sih B aja ya, cuma dia ngecasnya bisa lebih cepat daripada Tecno, dan lebih cepatnya tuh lumayan, lebih cepat setengah jam. Ada sedikit satu catatan buat Anda yang mau beli salah satu dari 2 HP ini adalah kalau Anda berpikir buat beli HP ini untuk jangka panjang, misalnya 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan, saya sih menyarankan buat nambah 300.000 ngambil Poco M6 Pro ini daripada si Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Karena Poco M6 Pro ini, satu, garansinya dia 15 bulan. Kedua, dia ada janji update software, update Android-nya itu 3 tahun, dan update security patch sampai 4 tahun. Ya ini memang untuk pertama kalinya ada di Poco ya, cuma menurut saya ini suatu awal yang bagus lah, yang harusnya kedepannya juga diikutin sama Tecno. Oke, gitu aja pendapat saya, dan tadi ada Arya untuk Poco M6 Pro dan Tecno Spark 20 Pro Plus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama, kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!